Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik ada yang di gereja maupun yang ada di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 6, bait yang pertama. Bersoraklah hai alam semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada minggu ini ibadah kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Ibadah Minggu 10 Mei 2020 akan dilayani oleh Ibu Veronica IM Siregar SSI Teol dengan tema beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari PKJ 6, bait yang kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Saudaraku, marilah kita mendengarkan hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji
Kami undang jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka sebagaimana berita anugerah yang tercantum di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5 akan menjadi milik kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Kita akan masuk di dalam doa epiklesis. Saya akan menghantarkannya. Kembali Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan, bersujud di hadapan Bapa yang Maha Baik, yang sampai detik ini senantiasa memelihara kehidupan kami dengan baik pula. Izinkanlah kami duduk diam mendengarkan apa yang menjadi sapaan pemberitaan firman Tuhan dalam hidup kami. Izinkanlah kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu itu masuk dalam hidup kami. Dan izinkanlah kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk bekerja, agar firman-Mu boleh benar-benar terjadi dalam hidup kami, menjadi berkat terang bagi jalan kami, terlebih di tengah-tengah situasi jerih juang kami bertahan hidup pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh hanyalah kuat kuasa dan hikmat yang berasal dari Tuhan saja, sehingga media apapun yang boleh kami gunakan di dalam peribadatan minggu kami pada hari ini
tidak menjadi penghalang pemberitaan firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik, bahkan boleh dilakukan oleh jemaat Tuhan, terutama jemaat GKJ Kaliwungu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, serta anak-anak GKJ Kaliwungu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, tetap sehat ya. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap berada di dalam hidup kita. Tema peribadatan kita pada minggu ini, beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Berbicara tentang beriman, ada sebuah cerita humor yang mengisahkan tentang seorang bapak. Dikisahkan bahwa bapak ini memiliki kekurangan di dalam penglihatannya, tetapi pada suatu hari bapak ini pergi ke gereja untuk beribadah. Tentu saja situasinya tidak corona seperti saat ini ya. Bapak ini pergi ke gereja untuk beribadah, dan setelah ibadah selesai,
Bapak ini pergi ke konsistori menemui sang pengkhotbah. Di belakang ternyata Bapak ini pengen didoakan secara khusus agar penglihatannya kembali pulih. Setelah pengkhotbah dan Bapak ini bersama-sama berdoa selesai, lalu pengkhotbah penasaran dan pengen tahu. Kemudian bertanya, Pak, ngomong-ngomong, Bapak kesini tadi caranya bagaimana ya? Sedangkan penglihatan Bapak saja tidak berfungsi dengan baik. Lalu Bapak ini menjawab, wah Pak Pendeta, saya kesini tadi berjalan dengan iman. Lalu dengan kaget karena takjub ya, heran dengan iman yang dimiliki oleh Bapak ini tadi, sang pengkhotbah kemudian berkata, luar biasa sekali Pak, iman Bapaklah yang akan menyembuhkan Bapak. Tiba-tiba saja Bapak tadi kemudian berseru-seru, berteriak, memanggil, Iman, kamu di mana nak? Kamu kok tidak pernah bilang kalau ternyata kamu bisa menyembuhkan Bapak? Ya, ibu bapak, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita tadi mungkin memang hanya sebuah lelucon tentang iman. Tetapi sebagai orang percaya, hendaknya kita mengamini bahwa iman menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Iman kita harus mampu menopang setiap sisi hidup kita. Karena tanpa iman, kita tidak akan mampu bertahan, terlebih ketika situasi-situasi sedang sulit. Kita akan mudah kalah terhadap situasi yang ada apabila kita tidak memiliki iman yang kuat. Banyak orang yang mengaku beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika permasalahan di dalam hidupnya melampaui iman percayanya, melampaui apa yang diharapkannya, imannya tidak dapat menopangnya. Salah satunya, hal itu digambarkan melalui kehidupan para murid yang ada di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes 14 tadi merupakan percakapan terakhir Tuhan Yesus dengan para murid sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dilecehkan, bahkan disalibkan. Di situ suasananya merupakan suasana yang sedih, membuat para murid saat itu gundah gulana. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka gelisah karena guru mereka yang mereka kasihi akan meninggalkan mereka. Mereka telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, tetapi ternyata Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka sendiri di dunia ini. Mereka bingung apa yang harus mereka perbuat ke depannya nanti tanpa kehadiran Yesus. Terlebih ketika Tuhan Yesus berfirman pada pasal sebelumnya bahwa salah satu dari antara mereka, yaitu Petrus, akan mengkhianati dia. Hal ini tambah membuat para murid saat itu gundah gulana. Mereka gelisahnya minta ampun. Mereka seakan-akan mengalami yang namanya tekanan kehidupan. Harapan mereka akan sosok Mesias yang bisa membebaskan bangsa Israel seketika sudah sirna. Iman mereka dalam jangka waktu sepersekian detik tidak dapat menopang pergumulan hidup mereka. Oleh karenanya, ketika mengetahui para murid gelisah, Tuhan Yesus segera memberikan sabda penghiburannya kepada para murid dengan berfirman, "Jangan gelisah hatimu." Tuhan Yesus tidak ingin para murid gelisah. Tuhan Yesus ingin para murid beriman. Oleh karena itu Tuhan Yesus berfirman, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Bahkan kata percayalah ini Tuhan Yesus ulangi pada ayat yang ke-11. Karena Tuhan tahu
Hanya dengan iman para murid dapat bertahan sampai kesudahannya nanti. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan suatu jaminan bahwa Dia pergi meninggalkan para murid tidak dengan maksud menelantarkan mereka menjalani hari demi hari di dunia ini sendirian, mengalami kesulitan demi kesulitan ini sendirian, melainkan Tuhan Yesus pergi meninggalkan para murid untuk menyediakan suatu tempat agar di kehidupan mendatang para murid memiliki tempat bersama-sama dengan Allah. Yang artinya Tuhan Yesus memiliki rancangan yang indah dari setiap pergumulan yang para murid alami. Dan seharusnya jaminan yang Tuhan Yesus berikan ini menjadi suatu penghiburan tersendiri pada saat kegelisahan menerpa hati para murid. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Dia pun berfirman, "Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu." Tuhan benar-benar merancangkan hal yang terbaik bagi para murid. Bahkan Dia berfirman akan menjemput mereka kembali. Tetapi sayangnya Bapak Ibu jemaat serta anak-anak yang terkasih, para murid nampaknya tidak cukup terhibur dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Bahkan mereka tidak paham juga apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak kenal siapa sesungguhnya Tuannya itu. Paling tidak itu digambarkan melalui Thomas dan Petrus yang masih bertanya-tanya kepada Yesus. Padahal mereka sudah tinggal bersama-sama dengan Yesus cukup lama. Tetapi ketidakmengertian para murid tetap ditanggapi oleh Tuhan Yesus dengan sabar. Justru Tuhan Yesus menjelaskan siapakah Dia yang harus mereka percayai itu. Tuhan Yesus berfirman bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan yang akan membawa para murid pada kebenaran dan pada kehidupan jika mereka mau mempercayakan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin para murid dapat dengan tenangnya menghilangkan rasa khawatir dan gelisah itu, kemudian mempercayakan diri mereka seutuhnya kepada Sang Pemilik jalan kebenaran dan hidup. Selain menghibur para murid serta memberikan jaminan bahwa agar mereka tetap percaya, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada para murid tidak cukup untuk percaya, mereka juga harus mewujud nyatakan sikap beriman mereka itu dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus berfirman, justru dengan kepergian Tuhan Yesus, maka pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar bisa mereka lakukan. Dengan kata lain, situasi yang tidak mengenakkan karena ditinggal Tuhan Yesus seharusnya tidak menjadi alasan bagi para murid untuk tidak dapat melakukan karya Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Karena justru dengan Tuhan Yesus pergi, maka pemberitaan firman Tuhan itu tidak terbatas hanya didengar oleh para murid saja. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi, firman Tuhan, anugerah keselamatan hanya dimiliki oleh para murid. Tetapi dengan kepergian Tuhan Yesus, maka setiap manusia yang percaya boleh menerima berita keselamatan itu melalui karya, kesaksian yang dilakukan oleh para murid. Tuhan Yesus menjamin bahwa ketika para murid mau melakukan kesaksian serta karya bagi kemuliaan nama Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi hidup mereka sendiri pun sedang pelik, Tuhan Yesus bersama-sama dengan Allah Bapa
bersama dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hari-hari mereka. Jemaat GKJ Kaliwungu yang dikasihi Tuhan, mengalami kegelisahan, ketidakmengertian akan rencana Tuhan, terlebih dalam situasi-situasi pandemik yang tidak kunjung juga berakhir seperti ini. Masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain, muncul berbagai pemutusan hubungan kerja. Banyak sanak saudara kita yang mengalami kondisi yang tidak baik secara ekonomi, apalagi juga mulai muncul berbagai macam tindakan kriminal yang menjadi dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Tentu saja hal ini wajar apabila kita pun mengalami apa yang dialami para murid, tekanan kehidupan yang luar biasa. Banyak upaya yang mungkin sudah kita lakukan agar kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di balik setiap peristiwa ini. Tetapi ketika kenyataan yang kita hadapi ternyata jauh lebih buruk daripada yang kita harapkan, iman kita bisa saja goyah. Kita bertanya-tanya di mana Tuhan dan mengapa Tuhan tidak turun tangan. Tetapi jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini tidak hanya berlaku bagi para murid agar mereka dapat terus percaya. Firman Tuhan juga berlaku bagi kita, jemaat Tuhan yang hidup pada masa kini, secara khusus jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu. Tuhan ingin agar kita terus percaya, ada proses terus terjadi terus-menerus, goyah bangkit lagi, begitu terus. Kita semakin dikuatkan melalui berbagai macam peristiwa yang ada, agar kita semakin berpegang teguh kepada Tuhan kita. Justru dalam saat-saat seperti inilah iman kita harus mampu menopang dan memberi kekuatan dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita tetap bisa bertahan sampai kesudahannya nanti, karena kita percaya Tuhan punya rancangan yang baik bagi hidup kita. Anak saya sedang senang-senangnya digendong oleh papanya. Dia paling senang kalau digendong di pundak. Kemudian mereka berlari ke sana kemari dan dia akan tertawa lepas tanpa sedikit pun rasa takut, dan dia tidak pernah khawatir papanya akan mencelakakan dia. Tidak hanya anak saya, mungkin anak-anak di rumah juga senang melakukan hal tersebut ya dengan orang tua. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah kira-kira gambarannya seperti itulah seharusnya sikap beriman kita kepada Bapa kita. Marilah percayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Percayalah bahwa Bapa kita tidak akan mencelakakan kita. Bahkan terkadang hal terburuk sekalipun bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ada rencana indah yang sedang Tuhan siapkan. Yang kedua, selain kita tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita di dalam Tuhan, marilah kita juga mau mewujud nyatakan iman itu dalam bentuk kesaksian dan karya nyata. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini ambyar hatinya, ambyar ekonominya, ambyar hubungannya, dan ambyar segala sesuatunya. Mereka lah yang harus menjadi tempat bagi kita untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan itu, agar mereka juga bisa menerima karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tidak harus melulu hal yang besar dan fantastis. Kita bisa membawa mereka di dalam doa-doa kita. Kita bisa menyisihkan sebagian kecil saja dari kelebihan kita bagi mereka. Kita bisa turut serta di dalam menjaga kesehatan kita juga demi kesehatan mereka. Bahkan di tengah-tengah situasi diri kita sendiri yang juga sedang
ambyar. Justru disinilah iman kita harus mampu melampaui keambiaran yang sedang menimpa kita. Jemaat Tuhan, jangan pernah takut situasi yang menimpa kita apapun itu. Tetap percayalah dan tetap lakukan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji, Dia dalam persekutuannya dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hari demi hari kita. Amin. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kembali Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucapkan syukur kami atas pemberitaan firman yang boleh kami terima. Kami sungguh berterima kasih karena senantiasa Tuhan memberikan janji-Mu yang iya dan amin. Tuhan yang berfirman bahwa jika tidak demikian, tentu Tuhan yang akan mengatakannya kepada kami. Engkau senantiasa memberikan penghiburan-Mu dan kekuatan-Mu, agar kami juga kuat di dalam-Mu Tuhan, menanggung setiap proses hidup yang boleh kami alami saat ini. Jerih juang kami untuk bertahan hidup saat ini tidak akan sia-sia, karena kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu tidak tergoyahkan iman percayanya, bahkan di tengah-tengah topan badai dunia yang menimpa kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Kiranya kami juga boleh tetap melakukan pekerjaan tangan Tuhan itu, bahkan di tengah-tengah situasi di mana diri kami sendiri juga memerlukan uluran tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Bapa yang akan mencukupkan kami satu dengan yang lainnya, sehingga tidak Tuhan biarkan anak-anak Tuhan dipermalukan oleh dunia karena kondisi kami yang berkekurangan. Biarlah kasih-Mu senantiasa tercurah, sehingga kami boleh mencurahkannya pula bagi orang-orang sekitar kami. Ajar kami untuk peka terhadap hal-hal terkecil sekalipun yang bisa kami lakukan terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Pemberitaan firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam setiap hati jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu, orang tua, anak-anak, serta para lansia, kiranya Tuhan yang menjamah setiap kehidupan mereka. Kami juga teringat akan sanak saudara kami yang jika dalam situasi-situasi ini mengalami berbagai macam pergumulan hidup, terlebih keterbatasan fisik mereka karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang mau menilik mereka,
Tuhan mau menjamah mereka. Bahkan mungkin ada sanak saudara kerabat mereka yang jauh yang juga mengalami berbagai macam sakit penyakit seperti kakak dari Ibu Ice. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang ada di Sangir. Kiranya Bapa sendiri yang hadir di tengah-tengah perjuangan gumul juang mereka beserta dengan keluarga. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang menjamah mereka. Ada berita sukacita yang boleh kami terima dan boleh kami dengar ketika nama Tuhan boleh kami permuliakan dalam hidup kami, ketika kami boleh tetap percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pun yang akan memberkati dan memberikan kesehatan terutama bagi para lansia dan juga orang tua kami yang mengalami sakit penyakit dan serta proses penyembuhan fisik mereka seperti Bapak Kamar, Ibu Kirin, Ibu Kice Lumintang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dan Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Watno dan masih banyak lagi nama-nama jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu yang membutuhkan uluran tangan Tuhan karena keterbatasan fisik mereka. Kiranya Tuhan hadir. Tuhan Yesus yang berkenan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga mereka sehingga dapat menjadi sarana kepanjangan tangan Tuhan untuk proses kesembuhan mereka. Berkati keluarga yang merawat agar boleh merawat dengan hati yang penuh kasih. Kami juga berdoa untuk sanak keluarga kami yang mungkin tidak sakit secara fisik namun sakit dalam hal-hal lainnya, sakit secara relasi, sakit secara ekonomi dan masih banyak lainnya Tuhan. Kami mengundang Tuhan dengan segenap kerendahan hati kami untuk hadir di tengah-tengah jemaat GKJ Kaliwungu beserta dengan pergumulan mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan, berikanlah kelepasan dan kelegaan dalam hidup mereka, karena kami adalah umat Tuhan yang berpengharapan kepadamu. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga jemaat GKJ Kaliwungu. Tuhan Yesus jauhkan dari hal-hal yang boleh menjadi mara bahaya, boleh menjadi kesulitan-kesulitan dalam hidup kami. Tuhan berkati pekerjaan, usaha kami untuk bertahan hidup. Tuhan berkati pendidikan masa depan putra-putri kami. Tuhan berkati kerinduan kami untuk memiliki keluarga yang utuh dan yang baik. Tuhan berkati kerinduan kami untuk memiliki pasangan hidup serta memiliki keturunan. Kami percaya ada campur tangan Tuhan dalam setiap keluarga GKJ Kaliwungu. Kami juga berdoa untuk keluarga besar jemaat GKJ Kaliwungu yang Tuhan boleh diwakili oleh setiap majelis-majelis yang bekerja bagi pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap mereka. Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka. Tuhan Yesus memberikan hati yang senantiasa terbeban, hati yang senantiasa hanya berpusat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan sebagai Raja dari gerejamu. Berkati Tuhan pekerjaan mereka agar senantiasa mereka juga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun berada. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Konsulen, Tuhan berkati dan juga Tuhan bekali dengan kesehatan yang berasal daripadamu. Tuhan berkati Bapak Koster beserta dengan keluarganya. Kami berdoa juga bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus di dalam masa pandemik ini, bagi tim liturgi serta tim multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, serta kecukupan untuk segala sesuatunya, sehingga ibadah boleh tetap berlangsung karena campur tangan Tuhan bagi gerejamu. Kami juga berdoa bagi kondisi gerejamu GKJ Kaliwungu. Kiranya Bapa yang mencukupkan segala sesuatu yang boleh kami perlukan bagi operasional gereja kami. Tuhan ketuk setiap hati yang boleh terpanggil memberikan ucapan syukur mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya ada campur tangan Tuhan dalam setiap proses kesulitan yang boleh dihadapi gerejamu. Kami juga berdoa Bapa bagi tetangga kanan kiri kami, tempat di mana kami tinggal. Berikanlah kesehatan bagi mereka pula. Berikanlah pula keselamatan dan kecukupan bagi mereka, agar nama Tuhan juga dipermuliakan di tengah-tengah hidup mereka. Kami berdoa bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan, di tempat di mana gerejamu berada. Kiranya Tuhan menjamah, menjauhkan dari segala hal yang buruk dan hal yang jahat, terlebih secara khusus
untuk pandemik COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan Kabupaten Kendal, untuk kesejahteraan Jawa Tengah, terlebih bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa serukan kami ini, terlebih dalam masa pandemik ini. Begitu banyak pergumulan dan seru doa yang kami lakukan dan kami naikkan kepada Tuhan dalam berbagai macam bentuk, entah itu puji-pujian maupun peribadatan kami yang terbatas ini. Namun biarlah dalam keterbatasan umat-Mu ini, Tuhan tetap mendengar dan Tuhan tetap turut campur tangan mendatangkan kebaikan tepat pada waktu-Mu. Berkati pemerintahan kami, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan terlebih dalam masa-masa sulit ini. Lindungilah bangsa-Mu, lindungilah umat-Mu dimanapun kami berada dengan kuasa darah-Mu. Seru doa ini Bapa, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa kepadanya kami percaya dan memohon pengampunan apabila terdapat selip dosa dan salah kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur, dan persembahan yang lain. Firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita akan mengumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2.
kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kehidupan kami. Engkau sudah mencurahkan kebutuhan kami sepanjang hari ini, terutama berkat kesehatan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan, Engkau berkati, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan sebagai sarana pelayanan di gereja-Mu ini. Kami berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kejujuran, hikmat, sehingga apa yang dikerjakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila dalam mengumpulkan persembahan terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampunan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini kami akan berdoa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.